Saudara, Alkitab katakan begini. Ada seorang bapak, dia sangat kaya. Dia punya 2 orang anak laki-laki. Satu ketika datanglah seorang anak bungsu kepada bapaknya. "Bapak, bagikanlah harta yang menjadi bagianku." Nah, bapak ini karena dia sangat mengasihi kedua anaknya, saudara, dia langsung membagikan harta yang diminta oleh anak bungsu. Ketika bapaknya memberikan harta bagian daripada si bungsu, apakah si bungsu mempergunakan harta itu dengan sebaik-baik mungkin? Mungkin buka usaha kah? Bukannya si bungsu mempergunakan harta itu dengan sebaik mungkin, tapi dia malah pergi meninggalkan bapaknya ke kota. Kata Alkitab, dia menghambur-hamburkan semua harta yang diberikan oleh bapaknya. Hingga satu ketika terjadi kelaparan di kota. Akhirnya hartanya habis. Dia kelaparan. Dia cari pekerjaan di sana sini gak dapat. Akhirnya dia mendapatkan satu pekerjaan. Ternyata pekerjaan itu cumalah menjaga babi di ladang. Saudara, ketika dia menjaga babi, ternyata si tuan babi itu juga tidak memberikan dia makan. Akhirnya dia sangat kelaparan. Pada waktu dia kelaparan, dia teringat, "Bapakku ini orang kaya. Kenapa aku gak pulang aja ke rumah bapakku? Ngapain aku susah-susah di sini?" Nah, dia punya tekad, "Aku harus pulang. Aku harus pulang. Meskipun resikonya bapakku mau pukul saya, bapakku mau marahin saya, bapakku mau penjarakan saya, tidak masalah. Yang penting aku harus pulang kembali ke rumah bapak." Itu tekadnya. Ketika dia kembali pulang ke rumah bapaknya, para pelayan-pelayan melihat dia. "Aduh, si bungsu sudah balik." Langsung mereka berlari-lari jumpa dengan bosnya. "Tuan, tuan, si bungsu sudah balik, si bungsu sudah balik." Nah, ketika ayahnya mendengar bahwa anaknya sudah pulang, saudara, kaget ayahnya. Dia langsung cepat-cepat pergi berjumpa dengan si bungsu. Kemudian apa yang dia lakukan? Ya, dia katakan kepada para pelayan, "Ayo sambut dia, bikin pesta besar, karena anakku yang hilang sudah kembali." Akhirnya datanglah si kakaknya. Kakaknya katakan begini, "Pelayan, ada apa di rumah? Kok ini seperti ada pesta?" "Itu adikmu yang bungsu sudah kembali." "Hah? Dia yang sudah menghambur-hamburkan uang bapakku? Setelah dia pulang, kenapa bapak nggak hukum dia? Tapi kenapa bapak malah bikin pesta besar?" Langsung dia dengan marah dia jumpai ayahnya. "Ayah, kenapa kamu tidak adil? Bertahun-tahun saya bekerja buat kamu. Bahkan 1 ekor kambing pun nggak pernah kau potong buat saya. Tapi kenapa ini adikku ini? Dia pergi membawa habis semua hartamu. Tapi kenapa ketika dia kembali, engkau malah bikinkan dia pesta yang besar?" Tapi apa kata ayahnya? "Anakku, kalian berdua itu adalah anakku. Ya, hartaku adalah harta kalian. Karena kalau aku mati, siapa yang punya harta? Otomatis dibagi kepada anak-anak. Iya kan? Nah, saudara, ini menjadi pelajaran. Ya, menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Seburuk apapun kita di hadapan Tuhan, sejijik apapun kita di hadapan Tuhan, mungkin kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak layak. Saya tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan." Kenapa? Karena ada begitu banyak dosa yang saya lakukan di hadapan Bapa. Tetapi ketika dengan hati yang tulus kita datang kepada Bapa, berjumpa dengan Bapa, mengakui setiap dosa kesalahan yang kita lakukan, Bapa menyambut kita dengan luar biasa. Amin. Karena Alkitab katakan, saudara, apabila kita mengaku dosa, Tuhan setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni kita. Ya, jangan pernah kita merasa rendah diri. Jangan pernah kita merasa kita jijik di mata Tuhan. Tetapi mari kita katakan, "Saya ingin kembali pulang ke rumah Bapa." Meskipun Bapa mungkin tidak peduli dengan saya, tidak sayang dengan saya. Mungkin Bapa meninggalkan saya, tidak apa-apa. Yang penting saya harus kembali pulang ke rumah Bapa. Saudara, seberapa jijik kita di hadapan Tuhan. Kita semua ini manusia berdosa. Bahkan Alkitab katakan begini, di dunia ini tidak ada orang benar. Bahkan kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita dengan rendah hati mau datang kepada Bapa, Dia pasti akan menyambut kita dengan baik.
Karena belas kasihannya sungguh luar biasa bagi kita. Ya, makanya kenapa dia mau mati buat saudara dan saya? Karena dia tahu saudara dan saya barang berharga di mata Allah. Amin. Saudara, ketika Lucifer berbuat dosa, Lucifer itu malaikat nomor 1 di sorga, pemimpin pujian di sorga. Ketika dia berbuat dosa, cuma kesombongan yang dia lakukan di sorga, Tuhan buang ke bumi. Ya. Tapi kita manusia berbuat dosa, bahkan dia anak Yesus Kristus, dia turunkan ke dunia untuk apa? Tebus saudara dan saya. Karena kita manusia berharga. Amin. Manusia berdosa, manusia jijik. Saya tanya dulu, Pak Satu, sudah berapa dosa yang kau lakukan di hadapan Tuhan? Tidak terhitung. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak terhitung dosa yang saya lakukan. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang telah menebus kita. Amin. Makanya jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari setialah beribadah kepada Tuhan. Kita kembali pulang ke rumah Bapa. Dan dia pasti akan menyambut kita dengan sukacita. Maka berkat Allah, kekayaan Allah, dia akan berikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.